Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Setelah keputusan KPU, Presiden Prabowo, Wakil Presiden Bapak Gibran, ya, telah ditetapkan oleh KPU, tentunya paling asik ya, paling enak bicara tentang kabinet Bung Firdaus ya. Portofolio menteri dan portofolionya apa saja dan siapa yang mendapatkan portofolio itu. Di awal kita lihat Golkar udah oke gas ya, cepet dia gitu untuk mengambil posisi-posisi yang dia minta gitu ya. Di sisi lain Jokowi juga sebagai orang yang punya saham dalam pemenangan Prabowo juga udah ngetek, kita pernah bahas di masa lalu beberapa portofolio yang diambil, dan juga ada penumpang-penumpang yang naik terakhir Bang Firdaus ya, udah sampai di Iya, naik di Bakauheni tengah terus jalan nih. naik ya. Dia naiknya nggak di Rawamangun, naiknya di Bakauheni. Nah, ini juga ada beberapa partai yang loncat di situ ya, loncat di perjalanan. Nah, saya kira ini sesuatu yang sangat political heavy Bung Firdaus daripada professional heavy. Jadi ini yang kita kritik, yang kita bicarakan untuk ke depan supaya keprofesionalan tetap menjadi ya, Zaken kabinet tetap menjadi andalan untuk menjadi pertimbangan paling tinggi oleh Prabowo untuk memilih menteri-menterinya. Iya, Bu Meldi. Jadi sambil memperlihatkan, sambil menunggu ya dinamisasi dalam sengketa Pilpres di MK gitu ya. Paling tidak dalam koalisi pemenang Pilpres yang sudah ditetapkan oleh KPU, Prabowo Gibran gitu. Partai-partai pendukungnya tidak saja mulai mempersiapkan kandidat-kandidat untuk calon yang ditimbang-timbang menjadi calon menteri atau kabinet pemerintahan nanti, tetapi juga masih juga mempeributkan kira-kira berapa jatah alokasi masing-masing partai pendukung, Bung Meldi. Jadi kalau kita lihat apakah nanti sebagian hanya semua partai koalisi pendukung Prabowo Gibran gitu, mulai dari Gerindra, kemudian Golkar, PAN, Demokrat, dan seterusnya akan dapat jatah, atau juga memang nanti akan ada penumpang-penumpang atau jatah-jatah baru di tengah jalan yang kita katakan sebagai orang yang naik di tengah dalam perjalanan gitu ya. Artinya partai-partai yang kalah di dalam Pilpres 2024, koalisi 01 dan 03, tetapi diajak memperkuat koalisi gitu, menghilangkan oposisi dan ditawari untuk menjadi menteri atau kabinet pemerintahan Prabowo Gibran nanti, Bu Meldi. Nah, pertanyaannya kalau kita lihat apa kira-kira apa yang menjadi dasar pertimbangan Prabowo Gibran di dalam menentukan desain pemerintahannya? Apakah spirit Zaken kabinet tetap dijalankan begitu ya? Kalau ia dijalankan kira-kira berapa komposisinya? Anggaplah masih nomenklaturnya masih sama, portofolio menterinya masih sama kurang lebih sekitar 33-34 gitu. Pada kisaran tersebut gitu ya. Apakah nanti lebih dari 15 atau 16 itu berasal dari kalangan profesional gitu ya, 50-50, atau bisa jadi nanti kalau kita hitung ya dari perdebatan kira-kira requirement-nya atau permintaan partai politik gitu ya, koalisi Prabowo Gibran terhadap posisi menteri misalnya, maka bisa jadi untuk jumlah kursi yang berasal dari partai politik itu jumlahnya lebih dari 20, Bu Meldi. Belum lagi nanti mengakomodir gitu ya, ya tidak saja misalnya dari ya saham dari Pak Jokowi begitu ya, ditambah lagi dengan partai-partai pendukung yang barusan atau terakhir masuk gitu di tengah jalan begitu, belum lagi dengan relawan-relawan kelompok yang lain begitu. Nah, pertanyaan kita, jangan-jangan memang nanti karena tadi ya semua partai koalisi pendukung dan relawan gitu termasuk Pak Jokowi meminta bagian dividen di muka jatah menteri atau kabinet ya, maka bisa jadi nanti struktur kabinet Prabowo Gibran lebih berat kepada politik, koalisi partai politik, kemudian malah melupakan gitu ya, tidak banyak melibatkan kalangan profesional, kalangan pekerja gitu ya, memiliki track record baik gitu ya, berasal dari karir di pemerintahan misalnya begitu, sehingga yang dipertaruhkan nanti adalah kira-kira program kerja ke depan 2024 ya, 2024 sampai 2029, Bung Meli. Apakah janji-janji yang dimaksudkan dalam kampanye-kampanye itu bisa terrealisasi jika memang nanti beratnya lebih banyak diisi oleh partai politik, Bung Meldi, begitu. Jadi persoalan kenegarawan kita saat ini, Bung Firdaus, itu eh, tidak ada punishment kalau sebuah presiden gagal gitu ya dalam selang 5 tahun, selama dia punya kekuatan di partai-partai politik. Karena mesin partai politik itu di bawah itu adalah partai-partai ini, bukan kesuksesan dari sebuah program presiden gitu ya, yang selama ini kita lihat. Nah,
si presiden akan cenderung memberikan konsolidasikan partai politik daripada mengkonsolidasikan masyarakat gitu. Di situ yang persoalannya. Ya, tentunya kita butuh waktu lama sehingga masyarakat paham masalah ini, masyarakat independen memilih seorang presiden. Kan persoalan masyarakat sekarang kan dia tidak independen, dia pasti dipengaruhi oleh kepala desa atau orang-orang di sekitar dia ya. Jadi ini yang menjadi kunci ya. Tentunya Prabowo di umur udah kepala 7 Bung Firdaus ya, tentunya punya idealisme yang tinggi lah. Orang mau selesai ya, idealisme yang tinggi untuk saya punya sebuah kontribusi besar untuk bangsa ini, dan saya memperlihatkan misalnya dengan indikator simpel saja, pertumbuhan ekonominya paling tinggi zaman dia gitu Bung Firdaus ya. Atau utang Betul. negara bisa diselesaikan di zamannya Prabowo, tentunya ini butuh zakon kabinet untuk menyelesaikan itu. Tidak dealing dengan partai politik yang menjadi sebuah biaya tinggi untuk partai politik dan tidak mempengaruhi prestasi-prestasi dia. Dan tentu juga Prabowo punya mimpi-mimpi internasionalisme. Ya, internasionalisme ini ada kemampuan-kemampuan luar negeri dia yang makin kuat, tentunya luar negeri akan diukur dari demokrasi apa segala macam. Yang kedua dari domestik. Kalau domestik pembangunannya luar biasa juga orang akan memberikan respect. Orang di luar, ya tokoh-tokoh dunia juga melihat Prabowo punya sebuah niat yang baik, sebuah cara yang baik mengelola Indonesia dan bisa ditiru-tiru oleh negara lain nantinya gitu ya, negara-negara berkembang atau negara menengah, atau tiba-tiba di zaman Prabowo Indonesia masuk menjadi sebuah negara maju. Nah, semua mimpi-mimpi ini tentunya harus dikontrol, harus dilewat portofolio atau penunjukan orang yang pas, orang yang tepat, Bung Firdaus. Dan disinilah sebuah yang disebut Prabowo maunya apa atau dia mau gimana gitu ya, dan dia harus memutuskan dengan cepat, tepat, akurat gitu ya, agar kabinet dia itu diapresiasi tidak hanya oleh partai politik, diapresiasi oleh misalnya oleh kalangan usaha, masyarakat, dan juga dunia internasional, Bung Firdaus. Iya, betul sekali Bu Meli, saya sepakat. Jadi kalau kita lihat dari beban atau target-target yang harus dicapai di dalam pembangunan ke depan gitu ya, baik dalam sisi nasional ataupun juga bahkan dalam konteks global misalnya. Karena kita lihat ya dari program-program yang direncanakan oleh Prabowo Gibran, relatif banyak membutuhkan support tidak hanya dalam konteks stabilitas, kepercayaan, tapi juga keuangan Bu Meli, keuangan negara yang besar begitu. Nah, bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa tinggi, bagaimana penerimaan negara bisa baik, bagaimana transparansi dalam akuntabilitas belanjanya tepat sasaran, tepat guna, dan seterusnya. Maka mau tidak mau, jika target ini yang dikejar gitu ya, maka harus diisi oleh orang-orang yang memang posisi baik di menteri atau pejabat tinggi negara adalah orang-orang cakap. Tidak aja cakap dalam bekerja, tapi juga cakap dalam bertindak dan bertanduk, begitu ya. Cakap dalam perilaku, begitu. Cakap dalam akuntabilitasnya, begitu. Nah, kalau melihat seperti ini, maka mau tidak mau perimbangan antara kebutuhan atau interest politik dalam koalisi partai pendukung ataupun juga koalisi partai yang bergabung di akhir setelah pilpres gitu ya, itu harus dilihat betul-betul gitu. Jadi tidak hanya sekedar mengamini atau mengatakan, oh iya ini pemerintahan 2024-2029 Prabowo Gibran lebih kepada nuansa bagi-bagi jatah para pendukung Prabowo Gibran begitu, baik dalam partai koalisi ataupun kelompok-kelompok yang lain begitu. Nah, kalau itu yang terjadi, bagaimana mewujudkan target Indonesia Emas, Indonesia Maju 2045 nanti begitu ya? Bagaimana nanti bisa mengamankan program makan siang gratis gitu ya? Kalau keuangan negara tidak bisa digenjot gitu. Bagaimana bisa mengamankan peningkatan gaji kalau ternyata uang yang dikorupsi dan disimpangkan itu masih banyak sekali Bu Meli begitu. Penegakan hukum tidak berjalan begitu, kepastian tidak ada. Maka kita akan dikucilkan dunia, kita akan tidak mendapat respect dari masyarakat global gitu ya. Maka itu akan berimplikasi kepada situasi politik nasional gitu. Nah, kalau saya melihat seperti ini sebenarnya posisinya sangat berat ya. Terlebih lagi kalau kita lihat dalam ya walaupun sekali lagi ini masih dalam menimbang-nimbang memasukkan begitu ya. Yang tadinya dikatakan di awal koalisi itu dijatakan 4, tapi karena suaranya besar misalnya Golkar minta 5 atau bahkan 7 misalnya begitu. Nah, kalau Golkar sudah minta 5 atau 7 misalnya, bagaimana dengan yang lain misalnya yang tadi dialokasikan 4 kursi begitu.
Bagaimana dengan partai-partai yang non-parlemen misalnya? Partai Umat, Partai Gelora, dan segala macam misalnya. Mungkin dapat 1 jatah. Bagaimana dengan partai yang bergabung di tengah jalan misalnya? Nasdem, PKB, atau yang lain misalnya. Bagaimana dengan jatah Prabowo Gibran, terutama dalam misalnya sahamnya Jokowi begitu. Jadi ini yang menjadi mungkin membuat terutama Prabowo agak pusing dalam menentukan kira-kira seperti apa gitu. Pilihannya apakah tetap strict dengan nomenklatur yang ada begitu ya, kemudian mengefisienkan gitu dalam sisi demand politiknya gitu, atau mungkin bisa saja tetap apa namanya memberikan komposisi yang sama tapi dengan memperluas atau memperbesar kabinet, Bung Meldi. Jumlahnya tidak lagi 34 tapi mungkin lebih dari 40 kementerian, lembaga setingkat menteri misalnya. Ada menteri muda, ada menteri ini, ada menteri utama dan segala macam gitu ya. Dan kalau begitu bagaimana sisi tata negaranya? Jadi saya pikir memang yang sekarang banyak dihadapi apa yang menjadi salah satu dilema dalam pemenang pemilu adalah bagaimana mengatur memberikan reward kepada masing-masing pendukung tanpa melepaskan, tanpa meninggalkan dari sisi yang menjadi output utama atau objektif pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan, Bung Meldi. Apakah lebih kuat objektif untuk kepentingan berbangsa, gitu ya, atau lebih kuat objektif untuk bagi-bagi kuasa dan mengamankan posisi untuk 5 tahun ke depan? Itu yang masih menjadi pertimbangan, menjadi pertanyaan kita dalam sisi awal mendesain pemerintahan Prabowo Gibran. Iya, terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.